semuanya, kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh diizinkan Tuhan untuk kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah chapel kita di pagi hari ini. Mari Mister mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang menghadap hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Katakan pujian yang mengatakan, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama
Ya Tuhan, hati kami bersuka karena Engkau Bapa. Jika di pagi hari ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk kembali bersama-sama bersekutu di ibadat chapel kami di pagi hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang kami boleh rasakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami, karena kami tahu ketika kami jauh daripada Tuhan, hidup kami tidak ada artinya apa-apa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Allah sendiri yang berotoritas di dalamnya. Setiap perangkat yang kami gunakan, bahkan setiap kami masing-masing pribadi, hati kami Tuhan, kami bawa dan persarakan ke dalam tangan kasih. Biarlah ibadah kami ini Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, biarlah Kau sendiri memberkati perangkat-perangkat yang kami gunakan saat ini, sehingga Tuhan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur dalam minggu-minggu ini kita masuk dalam Prapaskah. Kita tahu dalam perayaan Paskah kita mengenang akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Mari kita akan pujian dihapuskannya dosaku dari Kidung Jemaat nomor 36. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau memuliakan Tuhan, meninggikan, mengagungkan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya Allah kami, juru selamat kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memberi kami kesempatan untuk boleh hidup
dekat dengan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menuntun kami, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Ampunilah setiap dosa kesalahan kami, karena kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena iblis, setan, roh jahat, orang-orang jahat selalu ada di sekitar kami yang mau menjatuhkan kami. Tapi kami percaya ada Allah Roh Kudus dalam kami yang menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat mengalahkan segala kejahatan dan tipu daya iblis. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas dengan satu tema dalam Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Jadi ini adalah hukum Tuhan yang ketujuh. Satu kalimat pendek, jangan berzina. Kita mungkin banyak yang sudah mengerti akan maksud dari ayat ini. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah ini adalah hukum Tuhan yang kita sudah bahas dari kemarin, dari hukum 1 sampai dengan yang ke-6. Dan yang terakhir, jangan membunuh, yang ke-6 itu ya. Dan itu adalah hukum Tuhan yang perlu kita lakukan. Jangan membunuh pun bukan soal kita menghilangkan nyawa orang. Tetapi ketika kita marah, ketika kita mengatakan orang lain kafir, jahil, itu juga sudah merupakan tindakan membunuh. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menyempurnakan apa yang sudah ada di dalam hukum Taurat, sehingga kita sekarang ini memiliki hukum yang sempurna yang ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi mari kita bahas bersama-sama tentang hukum yang ketujuh. Jangan berzina. Jangan, kita sudah tahu artinya. Berarti itu dilarang, tidak boleh dilakukan. Berzina, apa yang dimaksud dengan berzina? Berzina itu sebetulnya ada dua pengertian. Jadi banyak orang hanya melihat dari satu pengertian tentang berzina, yaitu yang pertama ini, berzina jasmani. Nah, saudara-saudara yang kekasih, berzina jasmani ini artinya adalah yang terjadi pada dua orang yang memiliki hubungan suami istri, tetapi bukan suami istri. Nah, itu yang disebut dengan berzina secara jasmani. Dan itu dilarang oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam contoh-contoh dalam Alkitab, kita membahas tentang berzina jasmani ini terjadi di dalam kehidupan Daud. Ya, Daud mengambil istri dari patriotnya, pasukannya, kepala pasukannya, yaitu Uria. Dia mengambil Batsheba, istri Uria, sebagai istrinya. Itu adalah berzina. Kemudian istri Potifar dalam kisah Yusuf, ketika Yusuf tinggal di rumah Potifar, istri Potifar menginginkan Yusuf untuk tidur dengan Yusuf. Itu juga adalah berzina. Nah, saudara-saudara yang kekasih, contoh-contoh berzina ini tertulis di dalam Perjanjian Lama. Seperti halnya dikatakan di dalam Imamat 20 ayat 10, yaitu tindakan mengambil istri orang, itu dilarang. Tindakan mengambil suami orang, itu dilarang. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan berzina. Ini merupakan satu hukum yang sangat mengikat antara dua orang yang tidak boleh dilakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita memiliki orang tua. Ada papa dan mama. Papa dan mama, orang tua kita adalah suami dan istri yang disahkan oleh Tuhan untuk boleh hidup bersama-sama
sebagai suami istri yang boleh memiliki hubungan secara pribadi, hubungan yang bisa menghasilkan keturunan, sehingga lahirlah kita. Dan itu adalah benar di hadapan Tuhan, karena itu adalah ayah kita dan ibu kita itu adalah suami dan istri. Akan tetapi, apabila yang terjadi adalah di dalam kehidupan kita ada suami yang memiliki wanita yang lain, atau ada istri yang memiliki pria yang lain, itu yang disebut dengan berzina, dan itu dilarang oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mengapa Tuhan melarang melakukan perzinahan ini? Dan apa yang kita lihat di dunia sekarang ini, terlalu banyak kejadian-kejadian, contoh-contoh yang bisa kita angkat tentang berzina ini, yaitu terjadinya perselingkuhan, perceraian terjadi di mana-mana, di segala jenis, status, suku, bangsa, agama. Banyak sekali terjadi perceraian. Oleh karena apa? Oleh karena suami atau istri mengambil yang lain, berhubungan secara intim dengan yang lain yang bukan suami atau istrinya. Dengan adanya medsos, kita melihat begitu banyak orang-orang yang diceritakan, yang dicontohkan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, itu semua kita lihat ada begitu banyak contoh yang terjadi di sekitar kita tentang perzinahan, perselingkuhan. Dan ini sangat dilarang oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kenapa Tuhan harus melarang kita berzina? Sebetulnya ada alasan kenapa Tuhan melarang untuk berzina. Karena itu pasti tidak baik. Bukan tidak baik untuk Tuhan, tetapi tidak baik untuk kita. Karena kalau kita baca di dalam Amsal 6 ayat 32, orang yang melakukan zina itu disebut tidak berakal budi. Dan orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Jadi, kalau sudah demikian, kalau kita tahu bahwa berzina itu adalah dosa, dilarang oleh Tuhan. Bahkan orang yang melakukannya dikatakan tidak memiliki akal budi. Berarti dia tidak lagi berpikir dengan waras, tidak berpikir dengan sehat, sehingga dia melakukan hal itu. Jadi ketika kita melakukan hal itu, kita harus waspada. Kita harus tahu bahwa itu kita dalam keadaan tidak berakal budi. Jadi kita harus cepat-cepat sadar. Kita harus cepat-cepat kembali kepada jalan yang benar. Kita harus segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Selain itu juga merusak diri kita. Jadi, apa yang perlu kita lakukan kalau itu adalah merusak diri? Ya, jangan lakukan. Kita harus menghindari. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membuat kita berzina. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru, dikatakan bahwa orang berzina itu tidak juga ketika dua orang sudah benar-benar memiliki hubungan secara badani. Tetapi ketika seseorang baru melihat dan menginginkan orang tersebut, saat itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia sudah berzina di dalam hatinya. Itu kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 28. Orang yang memandang perempuan serta menginginkannya
dia sudah berzina dalam hatinya. Jadi jangan berpikir, oh saya belum melakukannya, jadi saya belum berzina. Tidak. Ketika kita melihat dan menginginkan, maka di sana akan mulai muncul hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Kita akan mulai menyusun cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk mewujudkan keinginan itu. Oleh karena itu, ketika kita tahu akan hal ini, maka Tuhan katakan supaya kita hati-hati. Kita menjauhi segala hal yang bisa membuat kita berzina dengan orang lain, dengan yang bukan suami, bukan istri kita. Jauhilah percabulan. Itu firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab banyak sekali kita diminta untuk berhati-hati supaya kita tidak melakukan percabulan, karena itu akan mendatangkan dosa perzinahan. Apa saja yang membuat perzinahan itu dapat terjadi dan harus kita hindari, yaitu mari kita menghindari pergaulan bebas dengan orang-orang sembarangan, orang-orang yang tidak hidup benar, orang-orang sundal dikatakan di dalam Alkitab. Harus dihindari, jauhi mereka, jangan bergaul dengan mereka. Atau kita ingin melihat hal-hal, mendengarkan hal-hal yang cabul, yang porno, itu juga adalah penyebab dari perzinahan. Itu harus kita jauhkan. Jangan lagi kita melakukannya. Selain tadi firman Tuhan sudah mengingatkan kita, kalau kita melakukannya, maka kita disebut orang yang tidak berakal budi, tidak berpikir dengan waras, dengan sehat. Dan itu akan merusak diri kita. Sudah ada penelitian bahwa orang yang terlibat dengan pornografi, sel-sel otaknya itu banyak yang rusak. Dia sulit untuk kembali kepada kehidupan yang wajar, kehidupan yang baik, karena sel-sel otaknya dirusakkan oleh hal-hal yang cabul, hal-hal yang porno. Oleh karena itu, kalau kita sudah diingatkan oleh Tuhan, itu pertanda bahwa ketika kita melakukannya, Tuhan murka, karena itu adalah dosa, dan kita juga memiliki penderitaan akibat dosa perzinahan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kepada kita untuk kita tidak berzina, menjauhkan diri dari percabulan, dari pornografi, dari apapun yang dapat membuat kita berzina, dari mengagumi kecantikan, kegantengan, kekayaan, jabatan seseorang. Itu juga merupakan satu pintu masuk ke dalam sebuah perzinahan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berjuang untuk sadar akan hal ini sebelum itu terjadi. Karena ketika itu terjadi, maka kita akan merusak diri kita. Bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita akan terdampak oleh apa yang kita lakukan karena kita berzina. Jangan berzina. Tuhan melarang kita karena itu tidak baik. Allah murka dan itu tidak baik untuk kita. Itu orang yang tidak berakal budi karena dia merusak dirinya sendiri. Jadi jauhilah. Jangan berzina. Kemudian yang kedua, apa sih pengertian jangan berzina yang kedua ini? Sebetulnya yang kedua, berzina juga berzina rohani. Jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, terlalu banyak penjelasan tentang zina yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel yang percaya kepada
Allah, Allah dalam tanda petik ya, Allah huruf kecil, atau kepada orang yang kepercayaan-kepercayaan yang ada pada bangsa lain. Tuhan sangat melarang bangsa Israel berzina secara rohani. Pertama, karena mereka mengambil anak-anak dari bangsa lain, lalu mengikuti, percaya kepada apa yang dipercayai oleh bangsa lain tersebut. Jadi berzina secara rohani ini adalah kita menyembah Allah lain. Kita beribadah kepada berhala-berhala. Kalau di dalam Alkitab ada begitu banyak dikatakan Tuhan sangat tidak mau kalau kita menyembah kepada berhala, kepada pohon, kepada batu, kepada kayu, kepada tongkat, disebutkan di situ. Menyembah kepada roh-roh peramal, kepada jin-jin. Itu juga semua disebut dengan berzina. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah perzinahan yang sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Karena dia berzina secara rohani, maka bisa terjadi perzinahan jasmani. Kalau seseorang itu berusaha untuk sungguh-sungguh setia kepada Allah, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka dia dapat menghindari perzinahan secara jasmani. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berzina rohani itu adalah satu hukum Tuhan yang dimaksud juga dengan jangan berzina. Jadi kita harus ingat akan hal itu, karena Allah sangat-sangat terluka, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu, yang tidak mau umat ciptaannya itu percaya kepada dunia ini, kepada manusia lain, kepada makhluk yang Allah ciptakan. Percaya kepada benda-benda, lebih percaya kepada benda daripada kepada Allah. Jadi ini adalah peringatan bagi kita. Tuhan yang sudah menolong kita, menyelamatkan kita, adalah Allah yang setia, Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Dia ingin supaya kita benar-benar beriman dan percaya kepadanya, supaya kita tidak lagi datang kepada dunia ini dengan berbagai tipu muslihatnya, rayuan-rayuan yang diberikan oleh dunia ini untuk mendatangkan sesuatu kenikmatan buat manusia yang seolah-olah memiliki kuasa. Tuhan katakan, ingat, jangan berzina, karena ketika itu kita lakukan, maka ada akibat. Tuhan akan menjauhkan kita dari dirinya, karena dia tidak suka kepada orang yang berzina, yang menyembah Allah lain selain Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah tahu sekarang bahwa hukum Tuhan itu adalah mengikat, harus dilakukan, tidak boleh tidak. Kalau Tuhan katakan jangan berzina, mari kita evaluasi, apakah kita sedang ada di dalamnya? Apakah kita sedang menuju kepada perzinahan? Mari kita lihat, kita punya akal budi. Ayo kita sadar, karena kita bukan orang yang tidak berakal budi, dan kita tidak mau merusak diri kita. Dan kalau kita sadar kita sedang ada di dalamnya, ayo segera tinggalkan, jauhkan semua itu. Minta kekuatan dari Tuhan, berdoa, Tuhan tolong saya ingin keluar dari keadaan ini. Karena saya percaya Tuhan Yesus Allah yang dapat menolong saya, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan supaya saya bisa terbebas dari perzinahan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang sudah kita bahas pada hari ini tentang hukum Tuhan yang ketujuh,
jangan berzina, itu tidak main-main. Hukum ini sangat mengikat kita karena akan berakibat yang fatal, baik hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Jadi karena itu, jangan berzina. Berzina secara jasmani dengan orang lain yang bukan istri, bukan suami kita. Kita harus tinggalkan, kita harus jauhkan. Karena itu dilarang oleh Tuhan, akan merusak diri kita. Kemudian yang kedua, berzina rohani. Dan inilah yang paling utama. Jangan kita berzina rohani dengan menyembah Allah lain selain Tuhan Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus. Jangan kita menyembah kepada roh-roh peramal, kepada jin-jin, kepada orang pintar. Sekarang ini ya, banyak sekali kita dengar. Jangan lagi kita mencari benda-benda keramat yang katanya ada kuasa apa di dalamnya, sehingga kita boleh memiliki sesuatu yang kita mau. Kenikmatan-kenikmatan dunia ini harus kita jauhkan, yang melanggar perintah Allah. Karena itu adalah berzina secara rohani. Kita membuat kita tidak setia kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah pencipta kita ingin agar ciptaannya ini sungguh hanya menyembah Dia, menyembah penciptanya, bukan yang lain. Jadi mari kita sama-sama berjuang supaya ketika kita tidak berzina secara rohani, maka kita pun akan terhindar berzina secara jasmani. Karena kita mau menyembah Allah, kita mau mengagungkan Allah kita di dalam Tuhan Yesus, dan mau taat kepadanya, mau setia kepadanya. Dan itulah yang akan menyebabkan kita juga sehat, pikiran kita, akal budi kita. Kita akan menjauhkan segala hal yang merusak diri kita. Semua itu akan terjadi ketika kita tidak berzina secara rohani. Jadi itulah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, Allah Roh Kudus menguasai kehidupan kita, supaya kita menjauhkan diri dari perzinahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada hari ini. Kuatkan kami supaya kami dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjauhkan dari segala perzinahan jasmani dan rohani. Karena kami tahu Tuhan, itu membuat Allah murka. Tapi juga itu membuat kami rusak. Kami menderita. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan, mentaati hukum Tuhan, sehingga kami boleh memiliki sukacita dan damai sejahtera, karena Allah berkenan kepada kami. Terpujilah Tuhan Yesus, ampunilah setiap dosa kesalahan kami, karena kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau bersama-sama menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita mari bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah chapel kita di pagi hari ini, dan doa penutup kita akan dibawakan oleh Ibu Lorin. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian yang berkata, kami memuji kebesaran Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan Allah kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik anak-anak, selamat belajar. Untuk kita semua tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Make more time.